Ya, selamat sore pemirsa berita Seluraya TV Cang YouTube. Kita di Yayasan Bina Karya Putra Bangsa yang beralama di Jogobondo RT 1 RW 21 Palur Mojolaban Sukoharjo. Di sini kita juga bersama Bapak Agus Triwidodo. Beliau merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Bina Karya Putra Bangsa, dan Bapak Insinyur Winarto selaku pembina di yayasan ini, dan Ibu Abigail Devi sebagai ketua Bina Karya Putra Bangsa. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit mungkin tentang sejarah dari yayasan ini kepada Bapak Agus Triwidodo selaku pendiri, ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi ya, Pak, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang mungkin sejarah kenapa Bapak mendirikan yayasan ini, Pak. Ini sejarahnya setelah saya itu melihat banyak orang-orang yang tidak bekerja. Iya, Pak. Dan mereka ketika banyak minta, tolong Pak, nanti kalau saya keluar tolong saya dibawa kerja gitu. Gitu, Pak. Awalnya dari situ, terus akhirnya karena mereka itu tidak banyak yang nggak punya keahlian, ya akhirnya kita membuat yayasan untuk memberikan mereka pelatihan supaya bisa mudah bekerja gitu ya. Udah berdiri sejak kapan Pak? Berdirinya ya sejak tahun ini. Tahun ini. Sudah membina berapa napi Pak? Napinya yang sudah dibina itu ya ada kalau 30-40 ada. 30-40 orang. Terus setelah mungkin program apa Pak yang sudah dilakukan yayasan ini Pak? Program pemberian bantuan peralatan kerja kepada kelompok-kelompok napi itu yang ada di Semarang, ada di Berupa apa aja Pak? berupa peralatan kerja, berupa alat pembuat sabun, alat pembuat es krim gitu. Terus ini Pak, mungkin harapan Bapak Pak dengan adanya yayasan ini mungkin untuk masyarakat maupun untuk napi-napi untuk kedepannya biar seperti apa Pak mungkin? Ya mereka bisa bekerja mandiri Mas, jadi tidak tergantung dan tidak mengulangi pekerjaan lama. Ya gitu ya Pak ya. Jadi kalau mereka bisa mencari uang kan masih dia bisa mandiri. Ya gitu ya Pak ya. Ini mungkin ada yang mau Bapak sampaikan Pak untuk pemirsa, mungkin untuk inspirasi kehidupan Pak. Ya intinya kita mesti ada jalan keluar. Oh, gitu. Kalau kita mencari mesti kita ada jalan keluar. Oh gitu ya. Nah jalan keluar itu nanti bisa kemudahan. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya. Saya juga bersama dengan Bapak Insinyur Winarto, beliau selaku pembina Yayasan Bina Karya Putra Bangsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mungkin Pak Bapak sebagai pembina Pak di sini, mungkin tanggapan Bapak dengan adanya yayasan ini mungkin seperti apa Pak? Visi dan misi yayasan ini adalah membantu masyarakat ya. Dalam hal ini masyarakat katakanlah mungkin orang menyebutnya marginal gitu ya. Ada anak jalanan, ada napi segala macam. Untuk apa? Untuk bisa menemukan kepercayaan diri dan kemampuan dirinya agar bisa kembali ke masyarakat. Nah intinya kita bantu mereka dengan program-program yang sudah kita siapkan supaya mereka bisa mandiri. Mandiri dalam arti mereka bisa menjalani atau mendapatkan kehidupan yang lebih bagus dibanding yang sudah-sudah. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Ya. Ini mungkin sejak dengan adanya yayasan ini Pak, mungkin ada sedikit pro kontra dari masyarakat, mungkin ada nggak? Kalau pro kontra saya rasa nggak begitu banyak ya. Tapi yang jelas program ini kan ingin memberdayakan mereka, masyarakat. Tentunya ini mestinya akan ditanggapi secara positif, baik masyarakat sendiri maupun dari instansi pemerintah. Karena apa? Karena kita juga siap untuk bersama dengan pemerintah dalam rangka membangun mungkin saya menyebutnya mindset yang positif untuk mereka-mereka yang masuk tadi di kelompok marginal tadi. Mereka itu untuk napi ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya? Iya, karena begini, kita ingin supaya mereka itu menemukan dari ada dua hal, mengenai kepercayaan diri, menemukan kemampuannya, sehingga mereka bisa mandiri, kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Gitu ya. Itu sebenarnya visinya ini. Oh gitu ya. Terus ini Pak, untuk menumbuhkan sikap kepercayaan diri mereka mungkin dilakukan seperti apa? Oh ya, kita ada beberapa program. Yang pertama program untuk pelatihan tentang sikap mental, membangun mindset yang positif. Ya, itu kita punya program pelatihan selama 3 hari. Ya, kemudian nanti kita juga ada program pelatihan kerja. Ya, setelah mereka mendapatkan pelatihan kerja, mereka juga kita berikan kesempatan untuk bekerja, baik mereka ingin magang
atau mereka ingin mandiri bekerja sendiri, tentunya mereka kita bantu dengan alat-alat sederhana yang kita punya. Seperti itu kira-kira. Gitu ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Kita di sini bersama Ibu Abigail Debbie, dia sebagai ketua dari Yayasan Bina Karya Putra Bangsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan ya Bu, ini mungkin tentang semangat Ibu kenapa mendirikan yayasan ini. Jadi kalau untuk bicara semangat sebenarnya lebih apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Agus Wibowo ya. Jadi saya melihat kepedulian beliau itu luar biasa, kemudian saya usulkan kenapa tidak dibuat yayasan sekalian. Jadi terus kemudian beliau setuju, terus kita buat yayasan. Jadi kemudian ya sudah kita dirikan yayasan, kita daftarkan di notaris untuk akta pendirian, kemudian kita adakan beberapa kegiatan yang memang sangat-sangat bermanfaat ya untuk rekan-rekan ini. Kemudian banyak rekan-rekan yang sudah kita didik itu berwira swasta. Memiliki usaha sendiri ya. Iya, memiliki usaha sendiri. Jadi ini mungkin Mbak Debbie mungkin susah senangnya saat Mbak Debbie mendidik para napi ini mungkin pertama kali mungkin seperti apa Mbak? Kalau susah senangnya ya karena kita ikhlas ya seneng-seneng aja gitu. Bagaimanapun susahnya ya karena sekali lagi dasarnya tadi kita ikhlas, nggak ada yang susah. Oh gitu ya Mbak. Berarti semua itu berdasarkan dengan niat ya Mbak. Iya. Oh gitu. Ini mungkin dari yayasan ini kerjasama dengan siapa aja Mbak? Kebetulan kita bermitra dengan Bapas dari Pemasyarakatan Surakarta yang kantornya ada di Manahan. Iya. Itu di bawah Kemenkumham. Begitu ya Mbak ya. Iya. Ini mungkin harapan Mbak Debbie dengan adanya yayasan ini mungkin untuk napi sendiri mungkin biar seperti apa Mbak mungkin? Ya pastinya lebih baik lagi ya. Maksudnya dia namanya orang itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Iya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin selama ada kemauan untuk merubah dirinya sendiri. Jadi Begitu. sebenarnya kita hanya memfasilitasi, tetapi lebih ke pribadi. Rekan-rekan, mereka, iya betul, rekan-rekan mantan ini tadi ya. Maksudnya kita memfasilitasi mereka, kemudian harapan kita dengan sendirinya mereka ada kemauan untuk berubah menjadi baik. Oh gitu ya Mbak ya. Ini kan kebanyakan mungkin ini yang terakhir Mbak, mungkin ada yang mau Mbak Debbie sampaikan pada masyarakat bahwa kita itu memandang napi itu mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi bagaimanapun mereka bagian dari kita. Jadi orang yang salah ya jangan terus kita salah-salahkan, Iya, kita kecilkan, tapi mari kita rangkul, kita akui mereka bahwa mereka pun bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Debbie.